Israel telah menyerang jantung kekuasaan Suriah di ibu kota Damaskus pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan diluncurkan di tengah eskalasi kerusuhan yang kian memanas selama beberapa hari terakhir di Sweida, selatan Suriah. Kerusuhan itu melibatkan bentrok antara kelompok Druze dan suku Beduin atau suku Baduy sebagai aktor utama. Israel berdalih serangannya ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas Druze yang dianggap sebagai sekutu potensial Tel Aviv. Israel tak lagi sekadar mengawasi perkembangan di Suriah, tapi turun langsung dengan menyasar jantung pemerintahan. Apa sebenarnya motif Israel menyerang Suriah? Semua berawal dari kerusuhan hebat yang melanda wilayah selatan Suriah, tepatnya Sweida, yang berbatasan langsung dengan Yordania dan dekat dengan Israel. Bentrokan terjadi usai sekelompok anggota suku Beduin menyerang dan merampok seorang pria Druze. Kerusuhan pun pecah pada Minggu 13 Juli 2025. Terjadi pertukaran serangan dan penculikan antara milisi Druze yang menguasai Sweida dengan Beduin. Kerusuhan semakin memanas dan pemerintah Suriah akhirnya mengirimkan pasukan militer pada Senin 14 Juli 2025. Namun karena Druze masih skeptis pada pemerintahan baru pimpinan Ahmed al-Sharaa, banyak anggota Druze yang mengira pasukan pemerintah datang untuk membantu suku Beduin. Akhirnya, milisi Druze turut menyerang pasukan pemerintahan. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam pertempuran sipil itu. Bentrokan antara Druze dan suku Arab Baduy pun masih terjadi, meski pemerintah Suriah sempat mengumumkan gencatan senjata. Di tengah ketegangan dua kelompok ini, Israel menambahkan kerunyaman konflik di Suriah. Lalu, apa saja yang dilakukan Israel di Suriah? Di bawah perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, Tel Aviv melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan militer Suriah. Mulai dari menyerang pasukan pemerintah Suriah, menargetkan tank dan peralatan militer, serta memblokir akses ke Sweida. Hingga puncaknya terjadi pada Rabu 16 Juli 2025. Israel melancarkan beberapa serangan udara ke pusat kota Damaskus. Pertama, serangan ditargetkan pada komplek Kementerian Pertahanan Suriah dan markas militer. Kompleks itu diserang beberapa kali dengan dua serangan besar, menyebabkan kerusakan struktural. Kedua, Israel juga menargetkan area di sekitar Istana Presiden di dekat lapangan Umayyah. Ketiga, drone turut dikerahkan ke kota Sweida di selatan Suriah. Katz mengancam jika pasukan militer Suriah tidak segera mundur dari Sweida, Israel akan terus meningkatkan operasinya di Suriah. Pertanyaannya, mengapa Israel melancarkan semua serangan itu? Israel memiliki sejumlah motif untuk melakukan intervensi kerusuhan di Suriah. Pertama, Israel tak ingin kelompok milisi yang didukung Iran dan atau kelompok yang bermusuhan dengan Tel Aviv membangun basis di Suriah Selatan. Pasalnya, wilayah Suriah Selatan, khususnya Sweida yang dikuasai oleh Druze, berada di dekat perbatasan dengan Israel. Intervensi Israel itu seolah menjadi peringatan terhadap pemerintahan baru Suriah yang dipimpin al-Sharaa untuk tidak memperkuat militer di dekat perbatasan Israel. Motif kedua, karena Israel ingin meredakan kekhawatiran minoritas Druze di Israel sendiri, yang beberapa diantaranya mendukung intervensi Tel Aviv. Motif ini sesuai dengan dalih Israel yang menyebut bahwa mereka ingin melindungi kaum minoritas Druze. Para kritikus mengatakan bahwa Israel menjalankan kebijakan memecah belah. Motifnya menguasai Suriah dengan melemahkan yang baru berdiri. Israel juga ingin merealisasikan rencana yang membangun zona penyangga untuk melindungi perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang awalnya dikuasai Suriah selama hampir setengah abad. Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Israel terus menyerang dan menghancurkan sebagian besar kemampuan militer Suriah, sehingga melemahkan kemampuannya untuk menguasai wilayah terpencil negara ini. Menurut para ahli, inilah mengapa Israel melibatkan diri ke dalam konflik internal Suriah. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya kelompok Druze itu dan mengapa Israel ingin melindungi mereka? Kelompok Druze adalah kaum minoritas yang jumlahnya hanya sekitar 3% dari total populasi Suriah.
Kaum ini berasal dari Mesir pada abad ke-11 dan dikenal sebagai kelompok yang mempraktikkan cabang dari Islam yang tidak mengizinkan perpindahan agama dan pernikahan campuran. Anggota sekte Arab ini sekitar 1 juta orang yang sebagian besar tinggal di Suriah, Lebanon, dan Israel. Namun orang Druze telah menancapkan dominasi mereka di Sweida, dekat Yordania, dan Israel. Di dataran tinggi Golan bagian Israel pun banyak orang-orang Druze yang menempati wilayah itu. Bahkan tak sedikit dari kaum Druze di Israel yang ikut bergabung dengan militer Israel. Selama 14 tahun perang saudara di Suriah, orang-orang Druze telah membentuk sejumlah pasukan milisi. Setelah Bashar al-Assad digulingkan, pemimpin baru Suriah al-Syara ingin pasukan Druze bergabung dengan militer pemerintahan baru. Syara bahkan berjanji akan melindungi hak-hak minoritas Druze dan kelompok lainnya. Jika Druze bergabung, maka kekuatan militer Suriah akan semakin menguat. Israel pun tak tenang dan seolah menginginkan agar Suriah tetap lemah dan rentan seperti sebelum lengsernya Assad. Israel khawatir jika Suriah makin menguat, kedepannya negara itu akan menjadi ancaman bagi Tel Aviv. Namun, bagaimana tanggapan Druze sendiri? Apakah mereka memang mengharapkan keterlibatan dan dukungan Israel? Umat Druze di Sweida tampak terpecah belah. Salah satu pemimpin mereka, Yasser Jarbo, menyatakan gencatan senjata telah disepakati dengan pasukan pemerintah Suriah. Sementara pemimpin lainnya, yakni Hikmat al-Huri, menolak gencatan senjata. Ia bahkan meminta dukungan dari Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membantu kaumnya. Hikmat al-Huri sendiri adalah seorang kritikus vokal yang menentang kepemimpinan Ahmad al-Sharaa. Sementara masyarakat Druze lainnya menyatakan tak ingin Israel ikut campur tangan atas nama mereka. Mereka juga menentang gagasan campur tangan Israel maupun pihak asing lainnya. Intervensi Israel di Suriah membuka babak baru instabilitas di Timur Tengah. Dengan dalih melindungi kaum Druze, Tel Aviv menyasar jantung pemerintahan Suriah dan mengancam keutuhan wilayah negara itu. Konflik di Sweida yang awalnya bersifat lokal kini menjadi arena kontestasi geopolitik. Langkah Israel dipandang sebagai upaya mempertahankan dominasi dan mencegah bangkitnya Suriah pasca lengsernya Assad. Namun, tak semua Druze menyambut intervensi ini. Bagi sebagian mereka, campur tangan asing justru akan menyulut luka baru yang semakin dalam. Kira-kira akan seperti apa kelanjutan eskalasi di Suriah pasca Israel melibatkan diri? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.